Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Utomo. Saya dari kelompok 4. Pada kesempatan ini, saya akan membuat laporan mengenai cara instalasi Kali Linux dan OPN Sensei yang akan nantinya digunakan untuk membuat lab sederhana, yaitu penetration testing. Nah, penetration testing ini biasanya digunakan untuk mengakses jaringan lokal atau pribadi menggunakan jaringan public WAN menggunakan Kali Linux. Nah, ini adalah contoh topologi yang nantinya akan saya buat. Yang pertama yaitu di sini nanti saya akan membuat dua IP, yaitu IP external network dan internal network. Nah, external network ini nantinya IP yang akan menyerang atau mengakses dari internal network ini, dari IP ini. Nah, nantinya menyerangnya kita menggunakan Kali Linux. Nah, di Kali Linux sendiri nanti akan juga saya install yaitu OPN Sensei Firewall yang gunanya agar bisa membobol dari jaringan pribadi ini. Baik, sebelum itu mari kita instalasi yaitu Kali Linux-nya dan OPN Sensei-nya. Tapi terlebih dahulu kita harus install Kali Linux. Kita masuk ke VirtualBox. Nah, di VirtualBox sendiri nantinya kita akan set konfigurasi yang pertama yaitu IP address. Pertama kita masuk tool, terus klik kanan, terus tools, kita pergi ke network manager, terus kita pergi ke NAT network. Nah, tadi ini sudah saya setting, terus saya setting lagi. Ini pertama attacker. Ini adalah IP dari attacker. Attacker adalah IP penyerang yang nantinya akan menyerang dari si IP internalnya tadi. IP-nya itu 192.168.100.0 traffic 24. Kenapa saya pakai IP network? Karena ini gunanya agar mencakup semua IP yang masih satu segmen atau satu jaringan. IP-nya kita sesuaikan topologi ini. Setelah itu kita beri nama attacker atau menyerang. Terus DHCP-nya kita enablekan. Setelah itu kita apply OK. Terus kita buat IP target yaitu 192.168.1.0 traffic 24. Masih sama, kita menggunakan yang namanya attacker. Masih sama, kita menggunakan yaitu IP network-nya. Tetapi DHCP-nya kita nonaktifkan. Nah, setelah selesai membuat IP, kita setting yang ada di Kali Linux-nya. Gak nemu tertutupnya. Nah, kita setting, terus kita masuk ke network. Nah, di network ini kita adapter 1 kita enablekan, dan attach tool-nya kita pergi ke NAT network. Name-nya kita berikan target tadi, attacker. Terus adapter 2 kita enablekan juga. Ini sama NAT network. Terus name-nya kita berikan ke target atau IP internalnya. Setelah itu kita OK. Nah, kita start. Kita lihat, nah ini udah berjalan. Kita tunggu. Ini biasanya proses ini tergantung yaitu dari laptop itu sendiri atau spesifikasi yang kita gunakan pada laptop. Semakin bagus spesifikasinya, semakin cepat juga. Coba tunggu. Ini menunggu, saya tak mati dulu. Nah, ini udah masuk tampilan dari Kali Linux-nya. Gambarnya agak, tunggu aja.
Sekali lagi, proses ini tergantung dari spesifikasi laptop yang kita pakai. Nah, ini udah masuk. Nah, tadi ini adalah username dan passwordnya. Nah, kalau kita lupa, kita bisa lihat username dan passwordnya melalui deskripsi yang ada di VMware-nya. Username-nya kali dan passwordnya kali. Terus kita coba masuk kali. Passwordnya tadi juga kali. Login. Ntar nunggu laptop saya agak lemot. Tunggu dulu. Nah, ini udah masuk dalam tampilan Kali Linux-nya. Nah, setelah selesai kita menginstal Kali Linux, kita install yang kedua yaitu VPN-nya. Kita masuk VirtualBox lagi. Nah, kita buat new. Nah, filenya dari VPN-nya nanti bisa saya sertakan pada link yang ada di deskripsi. Filenya yaitu, nah ini OpenSensei ini. Nah, setelah itu kita install, kita masuk VirtualBox, kita klik new. Kita misal kita kasih nama OpenSensei. Tipenya kita pilih BSD. Terus kita free BSD-nya sesuaikan dengan berapa spesifikasi yang ada di laptop kita, yaitu 64 bit di laptop saya. Terus kita next. Terus kita sesuaikan default saja, next. Terus kita next, finish. Nah, setelah itu kita setting terlebih dahulu disk atau disk image-nya, disk ISO. Kita masuk storage, empty. Kita masuk ke disk file. Kita masuk tadi di Kali. Nah, di sini kita klik all file. Open. Oke. Dan tak lupa kita setting yaitu networknya tadi sesuaikan dengan yang ada di Kali Linux agar bisa saling berkomunikasi antara Linux ini dan VPN-nya. Kita pilih network, kita pilih net network, network attacker, chapter 2 kita enable, kita pilih net network, kita IP target, oke. Terus kita jalankan start. Nah, ini prosesnya agak lama juga. Kita tungguin. Nanti videonya banyak yang saya skip karena ini proses instalasinya sangat lama karena laptop saya juga lemot. Kita stop dulu. Kita lihat. Nah, ini udah mulai instalasi. Kita masuk ke ini, tunggu terus. Nanti sampai ada tulisan kayak hitungan mundur itu kita pilih backspace dan kita klik N. Kalau kita tidak backspace nanti otomatis Y, yaitu yes, dan nantinya dia akan konfigurasinya secara otomatis. Di sini saya akan mengkonfigurasinya secara manual. Nah, supaya ada tulisan ini, kita klik backspace. Nah, kita klik N, enter, terus N lagi, enter. Nah, ini adalah dari MAC address. MAC address dari EM0 dan M1 kita sama, kita klik EM0 untuk mengaktifkan yang 0 ini IP addressnya.
terus kita klik lagi IM1, kita enter, terus kita enter lagi, terus kita klik Y atau yes. Kita tunggu, ini prosesnya agak lama, nanti saya skip, stop dulu. Nah, setelah menunggu sudah lama, ini proses instalasinya sudah selesai dan kita sudah mendapatkan alamat IP. Nah, setelah kita tinggal install dengan perintah yaitu installer. Nah, passwordnya yaitu opn sensi, enter. Nah, ini udah install, enter, oke, enter aja. Nah, kita pilih VBook-nya hard disk, oke, yes, progress. Tunggu sampai 100. Tadi sudah saya install dan saya reboot. Ini adalah tampilan keduanya. Nah, tadi kan perintahnya yaitu installer. Nah, sekarang kita perintahnya yaitu diganti dengan root. Marginnya yaitu root. Nah, passwordnya tetap sama yaitu opn sensi. Nah, di sini kita pilih yang 8 yaitu seal. Kita pilih 8 terus enter. Nah, setelah itu kita mengetikkan yaitu, ntar saya lihat job saja ya. Kita ketikkan pfctl min d. Kita berarti ketikkan pfctl spasi min d. Nah, baik, di sini saya akan mengkonfigurasi yaitu webfig dari opn sensinya terlebih dahulu. Pertama kita masukkan IP-nya yang didapatkan tadi 192.168.1. Terus kita enter. Nah, di sini kita pilih advance, terus scroll, terus kita pilih accept. Nah, setelah itu username-nya yaitu root, passwordnya opn sense dan save. Nah, setelah ini adalah tampilan dari kayak diberatkan, ini adalah tampilan webfig dari VPN opn sense. Nah, hal yang pertama harus kita lakukan adalah kita mengkonfigurasi dan mendownload namanya IC. Kita masuk ke service. Nah, di service kita masuk intrusion detection, kita pilih administration. Setelah itu kita pilih tab download. Nah, di system ini kita centang semua, kita enablekan semua. Tunggu prosesnya. Nah, ini sudah terenable semua. Kita search lagi, kita cari yang namanya etopen. Setelah itu enter. Nah, ini kita pilih semua yang etopen. Setelah itu kita download and update rules.
Setelah itu kita enable, terus sama ini enable, ini juga di enablekan. Nah, interface-nya kita pakai WAN dan LAN. Tambahkan LAN, yaitu apply. Nanti jika ada serangan dari luar, maka masuknya di alert. Setelah itu ini sudah selesai. Nah, konfigurasinya di ini sudah selesai. Terus kita masuk ke, nah sekarang kita akan mencoba yaitu perintah 10 perintah dari Kali Linux. Yang pertama yaitu perintah yang akan kita coba yaitu dari user biasa ke, nah ini adanya kan gambar apa dolar, ini artinya user biasa. Nah, dari user biasa ke super user kita menggunakan perintah yang pertama yaitu sudo su. Nah, passwordnya kita masukkan, kita enter, passwordnya masih salah. Kita ketikkan sudo su, kita masukkan passwordnya. Nah, ini apa namanya? Kalau tadi kan gambar dari apa namanya? Dari gambar dolar ini artinya yaitu user biasa. Nah, sekarang gambar pagar ini artinya yaitu gambar dari super user. Nah, bagaimana sih dari caranya dari super user ke user biasa, yaitu kita tinggal memasukkan su, terus namanya ini kali, namanya Kali Linux, terus kita kali, keyboard saya ke error. Nah, ini kita udah pergi ke user biasa. Terus kita pergi ke super user, sudo su, masukkan passwordnya. Keyboard saya agak error ini, tulisan A nya nggak bisa. A nya nggak bisa kan, ini bisa kali. Nah, sekarang kita mau melihat direktori yang ada di Kali Linux, tapi sebelumnya ini bisa dihapus semua dengan cara kita klikkan clear. Nah, kita klik ls. Nah, ini adalah penyimpanan dari yang ada di apa namanya Kali Linux. Terus kita bisa tanya wmi A-nya ke error ini. Siapa kita? Nah, sekarang kita berarti berada di root, yang artinya yaitu dari super user atau user. Nah, terus kita coba yaitu ngeping. Kita coba perintah kedua yaitu ping. Biasanya perintahnya hampir sama kayak di CMD, kita ping Google, ping 88, coba. Kita coba ping 88. Nah, ini kenapa kok unreachable? Karena ini Kali Linux-nya belum terkoneksi dengan internet. Terus kita bisa menggunakan perintah jaringan traceroute juga bisa. Kita terus coba menggunakan perintah ipconfig. Ini belum mendapatkan IP karena kalinya belum terkoneksi internet. Tadi juga sudah saya buatkan perintahnya. Nah, ini
ini IP addls ini digunakan untuk memungkinkan kami untuk membuat daftar kartu. Kita coba IP addls. Nah ini bentar, close. Ini yang dimaksud kita bisa menambahkan IP secara manual. Ini ada IP-nya 192.168.1.100. Terus kita coba perintah lagi trace root. Tadi sudah trace root karena tidak ada koneksi. Nah ini fconfig. Config gunanya untuk melihat IP yang didapatkan. Config. Nah ini config melihat berapa IP yang kita dapatkan. Terus kita coba lagi ping tadi sudah. Nah ini kita membuat file menggunakan echo. Kita coba menggunakan echo. Bentar. Nah ini pinjolnya adalah echo random sample text stereo.txt. Berarti nama filenya yaitu stereo.txt. Nah ini sudah selesai buat filenya. Terus kita coba lagi apa, super user biasa sudah selesai.